Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini kita akan bersama melakukan ibadah persiapan perjamuan kudus. Sungguh kita bersyukur pada bulan Februari ini kita bersama-sama diundang oleh Kristus mengikuti perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Marilah sebelum kita menyambut roti dan anggur, mari kita mempersiapkan diri dengan khidmat. Saat teduh untuk kita. Marilah kita naikkan kidung pembuka dari Kidung Jemaat 309, bait yang pertama, biar kutumbuh di batangmu. Nats pembuka pada ibadah persiapan perjamuan kudus kali ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8 yang demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita sambut nats pembuka ini dengan kembali menaikkan Kidung Jemaat 309 bait yang kedua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu nyata dan memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur manakala di awal tahun ini Engkau memanggil kami untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Engkau persiapkan hati kami lewat sentuhan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar, sehingga kami semakin peka akan kehadiran-Mu dan terus bersedia menggumuli iman kami di dalam-Mu. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri dengan baik, karena kami percaya karya penyelamatan Tuhan telah membebaskan kehidupan dan keterbelengguan kami dari dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada ibadah persiapan perjamuan kudus kali ini diambil dari Nabi Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6.
Demikian firman Tuhan. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Allah adalah salah satu pencarian penting dalam perjalanan kehidupan umat beriman di dunia. Persoalannya, pencarian kehendak Tuhan yang diutarakan lewat suara dan panggilannya secara eksplisit dan spesifik bisa dibilang tidak mudah. Sifat Allah yang hadir, tinggal dekat dengan ciptaannya yang selama ini kita kenal dalam bahasa Allah yang imanen, juga harus diakui berdampingan erat dengan sifat Allah yang transenden, yang kudus, yang jauh, yang melampaui segala yang ada. Sehingga pencarian kehendak Allah membutuhkan kesediaan umat untuk bergaul intim dengannya. Namun, setelah kita mampu mendengar suara Tuhan, apakah permasalahannya selesai? Tidak demikian juga, karena nyatanya semuanya belum usai. Ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan, menghidupinya, memunculkan satu pergulatan yang baru. Hal inilah yang kemudian kita lihat dalam refleksi hidup Nabi Yeremia yang telah mendengar suara Tuhan dalam dirinya dan kemudian berupaya untuk menghidupi suara Tuhan dan kehendaknya di dalam laku keseharian. Kalau kita berbicara tentang Yeremia, ia adalah salah satu nabi terkenal di dalam Perjanjian Lama. Ia lahir di Anatot, ia adalah seorang anak dari Imam Hilkia, dan sebagai nabi yang bertugas untuk menyambung lidah Allah, panggilan atau suara Tuhan yang kala itu ia dengar terbilang susah untuk dihidupi. Karena ketika ia menerima panggilan, ia sangat berusia masih muda. Para penafsir mencoba untuk memperkirakan usianya kala itu di bawah 20 tahun. Usia ini secara manusiawi sebenarnya adalah usia yang sangat muda dibanding dengan beban tugas yang harus diterimanya. Dalam tradisi keimaman Israel, misalnya saja dikatakan dalam Bilangan 4 ayat 30, seseorang itu baru bisa menjadi pelayan atau melayani Tuhan sebagai imam dalam usia yang genap 30 tahun. Dalam usianya yang masih belia itu, Yeremia mendengar suara Allah yang memanggilnya untuk menjadi seorang nabi. Oleh karena dalam teks kita hari ini terlihat sekali respon pergulatan kehidupannya dengan mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda." Yeremia secara manusiawi berkeberatan dengan panggilan itu dan mengatakan alasan yang masuk akal, yakni pengalaman yang masih sangat minim di bidang kepemimpinan. Tetapi Tuhan meyakinkannya sehingga singkat cerita ia bersedia untuk ikut dalam suara Tuhan tersebut. Apakah ketika ia mendengar suara Tuhan dan mencoba ikut semuanya usai? Kita melihat dalam bagian-bagian selanjutnya, semuanya justru baru saja dimulai. Ketika ia menghidupi dan mengikuti suara Tuhan tersebut, nyaris tidak mudah. Yeremia menempuh jalan yang berliku dan berkelikir tajam. Suara Tuhan yang datang bagi Yeremia memang sungguh unik. Ia tidak diminta untuk menyampaikan berita kebahagiaan bagi orang-orang Israel pada saat itu, tetapi ia justru dipanggil untuk memberitakan kabar penghukuman bagi bangsa Israel yang kehidupannya kala itu diliputi oleh ketidakadilan, penindasan, dan berbagai bentuk penyembahan berhala yang akhirnya membuat Allah murka. Ketika ia mengikuti panggilan itu, alih-alih ia mendapatkan kehormatan dari jabatan nabi yang ia sandang, Yeremia justru menjadi
nabi yang dibenci oleh bangsanya sendiri kala itu. Menghidupi jalan Tuhan begitu amat menyakitkan, begitu terasa berat, sehingga ia ingin mengundurkan diri dari panggilan Allah atas dirinya. Kalau kita baca Yeremia 15 sampai dengan 17, di sana termuat bagaimana keluh kesah Yeremia secara manusiawi yang bergumul menghidupi suara Tuhan atas dirinya. Secara manusiawi ia menderita lahir dan batin. Karyanya menemui kegagalan, orang-orang sebangsanya tidak mau mendengarkan kebenaran yang ia sampaikan. Ia justru disiksa dan dimusuhi. Dalam kemelut dan goncangan menghidupi suara Tuhan yang demikian inilah kesetiaan Yeremia maksud saya pada Allah diuji. Meski ia sempat mempertanyakan suara Allah yang ia hidupi di tengah keputusasaannya, tetapi pada akhirnya dalam iman ia yakin pada waktunya Tuhan pasti akan turun tangan dan menolongnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mendengar dan menghidupi suara Tuhan, kita dapat melihat bahwa Yeremia menunjukkan keberanian, keteguhan, kesetiaannya kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah mendengar suara itu, ia tidak tinggal diam pasca mendengar kehendak Tuhan dalam dirinya. Ia kemudian merespon dalam berbagai upaya yang ia lakukan sebagai manusia, sehingga ada gerakan dua arah antara panggilan dan respon panggilan yang terus berdampingan dalam kisah Yeremia. Kisah Nabi Yeremia yang mendengar dan menghidupi suara Tuhan dalam hidupnya memang sebuah kisah yang tidak asing dalam kehidupan iman kita. Tetapi dari kisah ini kita dapat belajar bahwa secara manusiawi, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita mencoba menghidupinya di berbagai tantangan kehidupan, serta keberadaan diri kita sebagai manusia yang lemah dan rentan, bukanlah sebuah hal yang mustahil. Yeremia dalam kitabnya sungguh menunjukkan dinamika pergulatan iman yang patut untuk diteladani. Sebagai seorang manusia dengan memperhatikan keberadaan dirinya, ia mencoba mempertemukan kehendak Tuhan dan keberadaan dirinya dalam dunia. Proses mempertemukan keberadaan diri dengan suara Tuhan atau kehendak Tuhan inilah yang disebut oleh Sandra M. Schneider dalam buku Theology and Spirituality dengan internalisasi iman. Lebih lanjut, Schneider menjelaskan apa itu internalisasi iman, yakni internalisasi atau penghayatan yang di dalamnya mengandung proses korelasi secara kreatif dan dinamis antara iman dan kehidupan, antara teks kitab suci dan keberadaan pribadi. Sehingga secara sederhana kita bisa memahaminya sebagai proses dialog yang terus-menerus yang terjadi antara iman dan keberadaan diri atau suara Tuhan dengan keberadaan diri kita. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Yeremia. Ia melakukan proses internalisasi iman, manakala ketika ia mendengar suara Tuhan, ia selalu mempertemukan dengan keberadaan dirinya. Dua titik internalisasi iman yang amat penting bagi Yeremia adalah yang pertama terletak pada pemanggilannya dengan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Dan yang kedua, bagaimana ketika ia menghidupi suara itu dan ditekan oleh gelombang penolakan yang sangat dahsyat pada waktu itu dengan mengatakan dalam Yeremia 15 ayat 10, celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan atau orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semua mengutuki aku. Dua ayat ini seringkali kita lihat dengan sebelah mata dan hanya melihat kedangkalan bahwa Yeremia kurang beriman. Yeremia tidak percaya pada panggilan Tuhan. Tetapi justru dua ayat ini menjadi proses penting untuk kita mengetahui bagaimana dengan sungguh Yeremia tidak hanya mendengarkan suara Tuhan, tetapi juga berupaya mempertemukan dengan keberadaan dirinya.
ia menginternalisasi imannya sehingga keteguhan, keberanian, kesetiaan yang ada dalam diri Yeremia terus bertumbuh. Internalisasi iman adalah upaya mempertemukan iman dengan keberadaan diri, sehingga di dalamnya terjadi satu proses yang berlangsung terus-menerus, sehingga respon demikianlah yang mampu membuat suara Tuhan tidak hanya menakjubkan untuk kita dengar, kehendaknya bukan hanya kita puji keindahannya, tetapi kita mau diajak untuk hidup dan menghidupi suara Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pergulatan kita untuk menghidupi suara dan kehendak Tuhan, sama seperti Yeremia, tidaklah selalu mudah untuk menghidupi kehendaknya di dalam keseharian kita. Tetapi dalam bulan Februari ini kita diteguhkan oleh sapaan Allah yang menguatkan lewat sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah alat pelayanan yang digunakan gereja untuk memelihara iman jemaat. Di dalam sakramen perjamuan kudus ini sejatinya kita diingatkan untuk memaknai anugerah perjumpaan Tuhan di dalam simbol roti dan anggur dengan penuh penghayatan. Perjamuan kudus tidaklah memiliki dampak dan makna apapun apabila ia tidak dipertemukan dengan keberadaan diri kita secara pribadi. Sama seperti menghidupi suara Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup. Proses internalisasi iman yang mempertemukan antara kasih Allah dan pergulatan hidup pribadi harus terjadi dalam memaknai perjamuan kudus. Sehingga simbol yang nampak pada perjamuan kudus meresap dan menguatkan hidup. Lihatlah roti dan anggur kala kita hendak memakannya. Dan bertanyalah dalam hati kita, apa makna roti dan anggur ini di dalam kehidupanku? Apakah roti dan anggur ini hanya kulakukan sekedar ritual dan rutinitas 2 bulan sekali? Atau roti dan anggur ini punya dampak secara pribadi untuk kehidupan imanku? Mari bertanya juga, apa makna keselamatan bagi kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun kita menemukan otentisitas suara Tuhan dan beragam karya Tuhan yang lain dalam hidup dan laku keseharian. Selamat memperjumpakan diri kita dengan hal dan anugerah Allah dalam hidup. Temukanlah otentisitas iman lewat internalisasi iman yang terus kita lakukan. Selamat mempersiapkan diri. Amin. Saat hening bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita respon perenungan sabda Tuhan ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 309 bait yang keempat, biar ku tumbuh di batangmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan, ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dan bertanya dalam hati kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan jawaban iman kita masing-masing. Setelah mendengar pertanyaan pengujian diri yang telah dibacakan, bagaimana kesaksian iman dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Marilah kita berdoa, memohon Tuhan menguatkan kita yang telah bersedia untuk terus berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur manakala kami boleh melakukan persiapan batin sebelum kami menerima sakramen perjamuan kudus yang telah Tuhan rancangkan bagi kami pada tanggal 5 Februari mendatang. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan kami sehingga kami terus Engkau mampukan untuk menyelami misteri roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan sekaligus memelihara iman kami. Kami menyerahkan pergumulan iman kami, kiranya Tuhan terus bertindak dan juga terus mengolah batin kami, sehingga di dalam segala dinamika kehidupan kami terus dapat menginternalisasi iman kami, sehingga Tuhan tetap kami rasakan dengan penuh kehangatan. Kami menyerahkan segala hari-hari kami untuk mempersiapkan diri, Tuhan sendiri yang hadir dan mempersiapkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.